Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, apa kabar? Dan semoga selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senang sekali saya Fazilah Kairunisa menyapa Anda di podcast Kata Wakil Kita, di mana di episode kali ini kita masih berduka karena banjir yang melanda wilayah Jakarta beberapa waktu lalu, di mana ini bukan hanya menelan korban materi saja, tapi juga menelan korban jiwa. Dan dari data yang terhimpun sebanyak 122 RT yang terdampak banjir, ini karena intensitas hujan yang tinggi di Jakarta selama 3 hari berturut-turut, dan banjir dengan ketinggian 3 meter lebih ini juga sempat merendam sejumlah wilayah di Jakarta yang juga dipengaruhi hujan lebat yang mengguyur kawasan Bogor sebagai hulu Sungai Ciliwung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta ini mencatat sebanyak 4.258 jiwa mengungsi akibat banjir ini, dan mereka tersebar di 25 titik, dan terbanyak pengungsi yaitu dari Kelurahan Pengadegan Jakarta Selatan dan Bidara Cina Jakarta Timur. Dan untuk membahas mengenai banjir di Jakarta dan juga bagaimana penanganannya, kali ini sudah bersama saya Ibu Yuke Yurike sebagai Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta. Halo Ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu, puasa ya Bu ya? Puasa insya Allah. Masih lancar ya Bu ya puasanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga nanti sampai lebaran nanti ya Bu ya lancar ya. Amin, amin. Amin. Bu, ini kita ngebahas soal banjir yang Iya. melanda wilayah Jakarta. Tentunya kita turut berduka ya Bu ya apa yang terjadi begitu. Apa yang bisa Ibu sampaikan mengenai banjir yang terjadi kemarin? Ya, kalau kita lihat memang tadi sudah diceritakan kondisinya. Memang pada saat kemarin dan sudah diperkirakan oleh BMKG juga bahwa curah hujannya itu juga cukup dahsyat. Selain curah hujan juga intensitasnya juga cukup lama gitu. Jadi terus menerus dengan hujan deras di semua wilayah, nggak di Jakarta aja, termasuk di Bogor dan sekitarnya, Depok dan lain-lain, sehingga hal yang sangat mungkin membuat Jakarta kemarin pontang-panting dan cukup memprihatinkan, dan tergenangannya juga lumayan tinggi dan lumayan lama. Itu salah satunya adalah ya selain memang kita harus menampung curah hujan sendiri untuk Jakarta, kita juga mendapatkan tamu kiriman gitu ya dari wilayah-wilayah penyangga sekitar. Jadi itu yang terjadi, dan kami juga sudah berkomunikasi juga, dan kita selalu memantau melalui dinas-dinas terkait bagaimana khususnya untuk awal-awal memitigasi, terus juga untuk pencegahan. Tapi ternyata harus terjadi genangan yang tidak bisa terelakkan gitu. Jadi memang beberapa hal yang kita lihat seperti kita tahu ini memang nggak bisa dituntaskan hanya oleh provinsi daerah khusus Jakarta aja, tapi harus bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga lainnya. Gitu. Ya, tadi kalau Ibu menyampaikan bahwa ini juga ada kiriman begitu ya Bu ya, tapi banyak juga yang menilai bahwa ini atau mempertanyakan juga ini siklus banjir 5 tahunan. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya. Jadi sebetulnya ada yang bilang, oh ini memang 5 tahunan, siklus 5 tahunan. Itu kan semuanya sebetulnya, apalagi yang sudah dibilang siklus kan sudah rutin. Harusnya kan kita kan selalu menyampaikan antisipasinya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, jangan seolah-olah pasrah gitu kan. Kalau kita bilang, oh ini mah kiriman, ini mah siklus 5 tahunan gitu. Dan kita paham apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan juga mungkin dinas-dinas lain yang terkait, itu sudah cukup optimal lah ya. Cukup optimal khususnya untuk di Jakarta. Kita dari mulai saluran mikro, makro itu juga kita benahi, walaupun memang belum sepenuhnya semua selesai, tetapi kita benahi. Terus juga pendangkalan dari kali, sungai dan lain-lain juga kita upayakan, dan dalam beberapa waktu belakangan ini cukup adalah ibaratnya laporan ataupun mungkin kali-kali, sungai-sungai yang dulunya juga puluhan tahun, belasan tahun sulit dikeruk, itu sudah mulai kita keruk untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Cuman memang kendalanya banyak lokasi-lokasi, karena memang Jakarta itu dialiri oleh 13 sungai dan kali. Nggak semua kali ataupun sungai itu besar, ada yang kecil, ada yang
yang kali-kali kecil itu yang sulit. Kadang alat berat untuk mengeruk itu juga nggak bisa masuk, sedangkan secara manual itu juga nggak bisa gitu, nggak bisa maksimal. Tapi yang sudah dilakukan, terus juga dilakukan oleh Pemprov dengan rutin kegiatan bersih-bersih, ada gerbek lumpur dan lain-lain, itu deh sebetulnya udah cukup optimal ya untuk mengantisipasi saluran-saluran drainase yang sudah ada di Jakarta. Tapi ternyata kenyataannya begitu kejadian seperti kemarin, entah kita terlambat kalau memang kita bisa mengantisipasi dengan rekayasa cuaca. Kan sekarang sedang dilakukan nih di modifikasi cuaca untuk di titik-titik rawan atau di yang diperkirakan oleh BMKG itu rawan, mungkin kan itu bisa diantisipasi. Nah, cuman kan koordinasinya seperti apa? Nggak mungkin hanya Jakarta aja yang melakukan itu gitu. Nah, wilayah lain juga harus saling berkoordinasi, tidak melimpahkan. Kita tidak mau menyalahkan, sama Pak Gubernur juga menyampaikan juga, kita tidak menyalahkan ini kiriman dari sana, kiriman dari, cuman kita nanti ingin mencari ke depan itu solusinya seperti apa yang paling pas. Kita sudah paham dan tahu persis apa yang sudah dilakukan, apa yang mungkin sudah dianggarkan dan dibuat. Tapi kalau kejadian begini kan orang tidak melihat, kadang-kadang kalau udah terdampak ini kan maunya kan jadinya komplain terus, ini nggak pas gitu. Nah, kita kan nggak mau, kita pengen cari solusi yang pas. Apalagi anggaran di DKI Jakarta sebetulnya cukup mumpuni dan sangat-sangat besar. Nah, jadi memang kita sih berharap ke depan dengan adanya undang-undang daerah khusus Jakarta, nanti mungkin diberlakukan aglomerasi. Nah, ini mungkin peran pentingnya ada di situ. Jadi kalau kita lihat kan ada di daerah-daerah penyangga kita sebelum masuk laju air ke Jakarta itu kan ada ya bendungan, waduk dan lain-lain di luar. Kayak misalnya kemarin kami juga kunjungan ke Ciawi dan Sukamahi. Kita pikir itu lumayan berdampak kepada banjir yang kemarin. Kita kepengen lihat seefektif apa. Ternyata pas kita lihat di sana, posisi untuk kejadian kemarin memang untuk Ciawi dan Sukamahi itu menahan laju air yang dari hulu Ciliwung. Jadi hanya sekian 30% yang bisa tertampung ke situ, sedangkan yang kemarin yang air yang mengalir ke Jakarta itu lokasi titik hujan dan lain-lain itu di bawahnya waduk yang ada gitu. Nah, ini juga menjadi kendala. Berarti kan beban beratnya ada di Katulampa. Terus aliran air yang masuk ke Jakarta kan ada dari timur, barat, tengah. Nah, ini yang memang kita juga ini yang menjadi nanti ke depan perencanaan dan penganggaran dan lain-lain, kita harus efektifkan mana yang memang belum, kayak misalnya di timur dengan adanya BKT, ada sodetan, itu lumayan berkurang banyak. Nah, berarti efektif ya, cukup efektif karena di beberapa pengaduan yang tadinya banjir dia tidak banjir. Nah, tetapi pada di beberapa lokasi lagi yang tadinya dia tidak banjir kok banjir. Nah, ini kan juga kita harus kita telaah lagi, kita evaluasi lagi ya, selain memang tadi mungkin kita perlu nanti berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Depok, Kabupaten Bogor dan lain-lain. Apakah mereka juga perlu bikin satu waduk ataupun mungkin bendungan untuk menahan. Jadi tidak langsung bablas, tapi bisa ditahan khususnya untuk jalur-jalur yang ada yang ke Ciliwung, ada yang jalur ke utara barat gitu kan. Nah, itu yang kita harus lihat sama-sama sehingga dampaknya nanti nggak terlalu parah. Nah, Ibu, kita sebelum ngomongin lebih jauh lagi tadi ya hasil tinjauan Ibu ke waduk Ciawi dan juga Sukamahi. Nanti ini kita akan dengerin sama-sama, akan simak pernyataan dari Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait banjir. Dari kemarin diteror urusan banjir gitu ya. Tapi saya dengan senang hati ingin menangani ini secara sungguh-sungguh. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal,
kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan dan kami akan melakukan itu. Nah, itu tadi sama Ya. seperti yang disampaikan oleh Bu Yuke gitu Kurang ya. lebih sama, Iya, iya. kurang gitu Bu kalau untuk dua ini gitu ya. Tadi dijelasin juga soal pengerukan, gimana tanggapannya Bu? Ya, jadi memang betul banjir itu kan 3 ya. Tadi ada yang kiriman tadi dengan memang kita harus menahan dari dari penyangga-penyangga Penyangga. itu. Dengan adanya dua tadi Waduk Cimahi sama Ciawi, Sukamahi dan Ciawi tadi, Ciawi. Pak Gub juga menyampaikan hal yang sama, itu sangat kurang. Tadi saya bilang mungkin juga perlu di Depok, mungkin perlu di mana, itu yang harus kita lihat secara menyeluruh, pasti dikaji. Lalu juga yang tadi terkait untuk yang di Genangan Banjir. itu drainase, itu pengerukan rutin ya, memang di program 100 harinya beliau juga salah satunya Ya, itu juga pengerukan semua itu yang ya. belum ada pendangkalan itu dilakukan rutin pengerukan. Dan yang terakhir kan yang dari laut ya, Laut banjir rob. Ya, jadi sebetulnya yang rob kita juga sudah ada upaya-upaya terkait ada polder, memang juga harus dibuat waduk-waduk juga, dan tanggul laut, tanggul pantai ya, tanggul pantai yang memang belum selesai, itu sepertinya juga harus diterusin. Terus untuk yang kiriman tadi pasti nggak hanya cuma Jakarta aja, kita harus koordinasi sama wilayah lain, dan mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik Pak Gubernur dengan pihak-pihak baik pemerintah pusat sama pemerintah daerah sekitar bisa menjadi yang kemarin jadi kendala atau ada tersendat-sendat karena hubungan komunikasi yang enggak ini, mudah-mudahan bisa tertangani. Karena harus dan mau nggak mau ini kita harus bareng-bareng. Dan Pak Gub begitu langsung dilantik, urusannya langsung dikasih langsung dikasih gitu sama ya. banjir. Jadi memang konsentrasi. Terus yang jadi satu lagi dimension itu kemarin kami juga diskusi dengan Dinas Sumber Daya Air adalah normalisasi kali yang memang belum tuntas. Masih ada beberapa kilometer lagi yang belum selesai. Nah, ini juga kayaknya Pak Gubernur sudah paham situasinya dan berkoordinasi terus dengan Kementerian PU, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane juga. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Dan yang memang menjadi kendala juga adalah 13 kali dan sungai yang ada di Jakarta tidak sepenuhnya wewenangnya itu ada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang harus berkoordinasi, masih di bawahnya Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane. Nah, mungkin ini yang terkadang jadinya jadi saling lempar-lemparan. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita dorong sama-sama. Kalau memang bisa sepenuhnya itu menjadi wewenangnya Jakarta, mungkin akan lebih leluasa dalam pembebasan lahan buat normalisasi, untuk menata dan lain-lain. Jadi ada satu yang kontrol gitu ya Bu ya. Betul, jadi lebih karena teratur. kalau ini kan nunggu misalnya trasenya dari Banten, dari atau kita yang ngerjainnya dari pemerintah pusat. Akhirnya begitu terus gitu. Tapi kalau mengenai pembebasan lahan itu terkendala Penlok kah Bu? Atau itu seperti apa upaya percepatannya? Nah, kalau kemarin yang kita tanyakan, karena memang dari dinas menyatakan mutlak harus selesai karena yang sudah dinormalisasi itu tidak terdampak. Jadi terlihat perbedaannya. Jadi yang kemarin itu banyak yang memang belum dibebaskan sehingga masih belum ditanggul, belum jadinya genangan itu parah di situ. Nah, informasinya adalah banyak penlok yang mati. Sedangkan penlok mati terus ada aturan kalau misalnya penloknya mati itu harus diulang lagi. Sedangkan proses mengulang itu bisa setahun lagi, perlu waktu, perlu biaya lagi. Nah, maksud aku kan kalau memang itu udah jelas diperluin, tidak ada masalah, percepatannya itu seperti apa? Terus ranahnya itu di mana? Terus kebutuhan urgensinya atau apa? Itu yang harus kita pilah prioritasnya kan, itu yang harus kita dukung dan kita desak. Karena kalau saling menunggu begini ada kejadian lagi ya nggak tuntas-tuntas. Jadi ini udah berapa lama seperti itu, anggaran ada tapi mungkin penlok mati, nunggu dari kementerian, nunggu dari sini, saling tunggu.
ya akhirnya nggak tuntas-tuntas. Oke. Nah itu Tapi kayaknya sih mutlak. tapi tadi menarik soal kita bilang soal apa tadi Pak Gup juga mengatakan soal pengerukan gitu ya. Karena selain pengerukan, normalisasi yang seperti Ibu Yuke sampaikan tadi, efektivitas personel pasukan biru. Nah, ini Iya. apakah 7.265 pasukan ini sudah dirasa cukup untuk mitigasi banjir, Bu? Jadi kalau kemarin kita ke kunjungan, kita juga berdiskusi dengan yang menanyakan terkait kondisi terkini dengan Dinas Sumber Daya Air. Kita juga menanyakan dengan pasukan yang ada, dengan pasukan birunya mereka ada, efektif apa tidak, itu cukup ideal apa enggak. Dan berdasarkan kemarin laporan dari teman-teman di dinas, di lapangan dan lain-lain, itu mereka memang bilang kurang. Mereka bilang kurang, mereka bilang memang belum optimal, karena juga kita lihat kemarin kan luar biasa ya. Itu 7.000 kalau misalnya dibagi ke semua wilayah, belum ada yang tugasnya kan macam-macam ya. Ada yang mungkin di tempat pompa, ada yang nyedot, ada yang pakai mobile pompa, ada yang segala macam. Itu memang dirasa kurang. Tidak hanya pasukan biru saja, kami juga diskusi dengan beberapa mitra kerja kami. Kayak kemarin juga kan banyak kalau terkait penanganan banjir yang bantu juga dari Dinas Lingkungan Hidup tuh, khususnya di UPK Badan Air yang sampah-sampah yang di sepanjang sungai segala macam itu juga kemarin turun semua. Turun semua pasukannya juga. Jadi memang khusus untuk pasukan biru yang jelas yang kemarin kita sudah langsung tanyakan memang sangat-sangat kurang. Terus juga belum lagi nanti kalau misalnya kan ada beberapa pembangunan embung, waduk, itu kan juga harus pemeliharaan rutin, pengerukan dan lain-lain. Berarti akan ditambah atau gimana, Bu? Nah, mereka semuanya ada berdasarkan kebutuhan, ada mengajukan untuk penambahan. Tetapi memang kan kebijakan yang sebelumnya kemarin kan ada surat edaran Sekda yang sebelumnya ya, moratorium dulu untuk untuk PJLP ya, untuk beberapa pasukan itu. Terus ada pembatasan usia dan lain-lain itu untuk menata sebetulnya menata kembali efektivitas biar tidak tumpang tindih masing-masing tim itu. Tapi belum dilepas, kayaknya sih lagi berproses dan sudah ada permohonan juga. Dan yang penting apa kalau dari kami dari DPRD kita melihat berdasarkan kebutuhan. Kalau memang itu dibutuhkan, terus jelas penugasannya, jelas raporannya, kita pasti akan dukung support gitu. Ya. Baik, karena memang temuan dari tinjauan atau evaluasi ya Bu ya ke lapangan gitu ya beberapa kali baik itu dari DPRD ataupun dari Pemprov DKI Jakarta banyak menemukan selain soal tadi disampaikan oleh Pak Gup membuat pengerukan apa segala macam, ditemukan ada pompa yang rusak, pintu air yang tidak lancar begitu jalannya. Nah ini seperti ini. Bagaimana pengawasan dalam DPRD juga kali ini untuk agar semuanya beres begitu, Pak? Iya. Jadi memang ini semua kan nggak luput dari semua pihak ya. Kita juga mau ngecekin satu-satu kalau kita nggak dapat informasi ataupun mungkin kita teman-teman nggak turun ke lapangan sehingga nggak paham. Kita taunya beres-beres saja. Tapi alhamdulillah di lapangan penemuannya banyak. Tapi alhamdulillah sejauh ini banyak yang kita temukan juga yang kita sampaikan itu berdasarkan pengaduan masyarakat dan teman-teman dewan juga sangat-sangat care sama daerah-daerah pemilihannya. Jadi untuk kasus seperti yang tadi ditemukan ada pompa yang nggak jalan atau pintu yang ini itu sudah jarang, sudah sangat-sangat jarang lah ditemuin. Cuman ada beberapa. Nah begitu beberapa ini kita tanyakan memang ada yang alirannya katanya nggak ke situ. Terus juga mungkin ada mungkin terkait pengawasan yang di internal atau apa. Tapi kita juga sudah sampaikan karena sebetulnya kan di dinas sendiri kan sudah ada monitoring kan. Sekarang semuanya kan harus termonitoring. Kita juga minta lebih lebih detail lagi untuk pengendalian air ataupun pengendalian banjir ini bisa dipantau semuanya melalui comment center. Dan mereka memang sudah punya comment center situ dengan kita memanfaatkan CCTV yang ada kan harusnya
pintu air, apa namanya, Ya, itu polder, harus kepantau, bisa itu kepantau bisa semua ya kepantau. gitu ya Bu ya, jadi Jadi lebih harusnya mudah tidak ada lagi kejadian masalah-masalah nggak yang ada seperti itu. orang lah Ya di situ, itu. mandek lah. Sekarang semua udah by system, Hmm, itu bisa jadi begitu ada kendala aja udah langsung. hmm, Dan memang kalau memang nanti ditemukan lagi begitu, itu berarti udah sangat-sangat fatal gitu. hmm. Nanti tinggal kesalahannya di mana, tapi harusnya semuanya kan sekarang udah, bahkan air air misalnya Katulampa jam sekian di ketinggian sekian, nanti bakal siaga sekian, kan udah ketahuan berapa jam dia akan sampai. Berarti di pintu ini dia harus standby, di pompa ini dia harus Hmm. standby, pompa mobile udah standby karena bakal akan terjadi genangan di mana. Itu kan harusnya dengan teknologi yang ada Hmm. sekarang itu bisa, nggak ada mesti nunggu dulu air datang baru orangnya nggak ada Iya. gitu, udah kayaknya udah nggak ini banget gitu ya. Iya, itu jadi alasan klise banget gitu ya, Bu, Iya, padahal sekarang sistem teknologi juga udah udah canggih gitu. Jadi canggih. seharusnya, untuk pencegahan banjirnya insya Allah ke depan harusnya lebih baik Harusnya lagi lebih gitu baik ya, Bu, ya. lagi, Oke. dan dengan CCTV di Iya, mana-mana nih bisa dipantau, nggak langsung harus di situ makanya. gitu. Jadi Bahkan kontrol pun juga bisa dari jauh kan. benar. Nah, Bu Ike nih kalau misal tadi kita ngomongin soal Waduk Ciawi dan juga Waduk, Sukamahi gitu Mhm. ya, mengenai efektivitasnya. Apa yang dilakukan oleh, Komisi D nih agar 2 bendungan tersebut sebagai faktor vital pengendali banjir ini, Jakarta ya khususnya ini efektif? Ya, ini kan juga karena itu tadi kita bilang ranahnya juga tidak ranahnya Jakarta Jakarta. aja, apalagi waduk, apa namanya, Ciawi dan Mmm, Sukamahi ini juga, punyanya Kementerian PU dan Balai Besar. Jadi yang kita bisa adalah kita memantau, eee, efektifnya si waduk ini menahan air menuju Jakarta seperti apa. mhm. Kita untuk melindungi Jakarta juga apalagi yang memang perlu kita buat. Nah, kalau memang ternyata kemarin pas kita lihat 2 waduk ini belum efektif, apalagi kalau, hujannya itu atau airnya itu derasnya itu di bawahnya waduk, berarti kan kita juga harus entah menghimbau, lingkungan sekitar, apa maksudnya, pemerintah sekitar kita Mhm, ini ya, misalnya di Bogor atau mungkin di Depok atau di mana lagi, di Bekasi, untuk Bekasi. juga ayo bikin sama-sama nih waduk buat nahan, atau Jakarta sendiri yang harus harus membiayai itu gitu, Mhm, beli lahan yang di mana yang kira-kira kita bisa nahan gitu kan, kita yang nyiapkan itu. atau maksudnya maksudnya buat bendungan sendiri Buat gitu ya? bendungan sendiri Oke. misalnya, kalau misalnya, tapi kan ini kita tidak bisa cerita Mmm, hanya Jakarta mhm aja. mhm, Ini kan harus dikomunikasikan mhm, termasuk juga tadi dengan pemerintah pusat. Tapi yang jelas dengan upaya pemerintah pusat membuat 2 waduk itu mhm, saja, itu juga sudah mengurangi, tetapi kan belum maksimal. maksimal gitu ya? Belum maksimal. Mhm, Jadi kita memang harus mengkaji lagi di mmm, mana lagi, apalagi yang harus kita, buat, harus mhm, kita lakukan. Nah, terus siapa nanti yang bertanggung jawab di mhm. situ? Apakah Pemprov DKI kah? Apakah pemerintah pusat? Ataukah bareng-bareng Mhm, sama aglomerasi? Nah, itu yang harus duduk bareng. mhm. Tadi kalau kita ngomongin tadi soal, bendungan, Mhm. soal mitigasi banjir juga gitu ya dari, Pemprov DKI-nya juga. Nah ini juga termasuk sejauh mana, Ibu melihat, kesiapan Dinas Sumber Daya Air untuk menghadapi banjir? Kalau yang saya lihat ya, kebetulan waktu sebelum kemarin kejadian kita sempat berkunjungan ke polder Mmm, yang di Kamal, dan itu sudah lumayan mengurangi dampak rob karena waktu itu mmm, harusnya rob, tapi sejak adanya polder itu berkurang. Nah, di situ, kita sempat dipaparkan dan juga dilihat ada beberapa, eee, apa namanya, peralatan-peralatan yang untuk menunjang kalau memang ada ada genangan-genangan. genangan. Contoh kayak pompa mobilenya, Mmm, dari mulai yang besar sampai yang kecil dan sebagainya. Terus juga, eee, kalau kita lihat sudah cukup, apa ya namanya, cukup cukup baik apa yang sudah mhm, dipersiapkan, tapi memang ada beberapa, mungkin entah peralatan dan juga sarana prasarana, termasuk juga tadi SDM mhm, yang memang masih kurang. masukan Biru Tetapi tadi. kalau secara SOP, secara mungkin kesiapan normal aja, eee, cukup 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 maksimal Cukup lah, maksimal. cukup cukup optimal yang Mhm, mereka sudah persiapkan untuk menanggulangi segala oke. sesuatunya. Tapi
dengan kejadian seperti ini kita menemukan kembali Hmm. ada celah-celah yang harus kita evaluasi bareng-bareng sehingga pada saat pembahasan nanti baik perencanaan, penganggaran kita bisa melengkapi Hmm. hal-hal yang memang masih belum sepenuhnya Masih kurang ya. jadi atensi juga gitu ya. Iya, karena memang kayak waduk, embung buat Hmm. parkir air itu memang kan kemarin juga harusnya optimal maksimalnya kita harus menampung air sekian. Sekarang tuh baru sekian, tapi kan kita mungkin karena anggaran, karena apa. Nah, dengan kejadian seperti ini kita minta pada saat nanti pembahasan di anggaran perubahan dan nanti di 2026 kita minta mereka betul-betul menyiapkan satu plan, satu rencana induk untuk pengendalian banjir dan pengantisipasi ke depan itu lebih maksimal seperti apa sehingga kita support untuk anggarannya. Bagaimana Bu dengan peran Dinas SDA dan Pemprov yang dinilai tadi Bu bilang juga sebenarnya sudah optimal gitu. Tapi peran masyarakat untuk mencegah banjir sendiri itu gimana? Apakah perlu juga masyarakat untuk berpartisipasi gitu? Karena kalau kita lihat kesadaran dari masyarakat mungkin sebagian sudah sadar, tapi kalau kita lihat kemarin sampahnya banyak banget Bu, atau juga dengan peraturan-peraturan yang belum dipatuhi seperti tadi soal penertiban atau normalisasi Kali Ciliwung itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat memang kita juga berharap peran serta masyarakat ini sangat-sangat penting karena apa? Percuma kalau kita misalnya kali udah dikeruk, saluran kita bersihin terus, tapi masih buang sampahnya juga di situ. Nah, ini karena memang keluhannya adalah pada saat banjir ataupun hujan dan lain-lain itu yang bikin mandek mampet sampah. Tuh. Nah, berarti kan secara kesadaran itu masih jauh. Nah, ini yang mudah-mudahan kita harus sama-sama. Kadang kan ingetnya kan kalau lagi kejadian aja nih, kalau lagi banjir, habis itu nanti lupa lagi. Ya kan? Saluran-saluran yang terbuka udah kita rapiin, pakai yudit dan lain-lain. Tapi di celah-celah itu tetap aja masih ada yang buang-buang sampah. Jadi kita juga selalu menyampaikan kepada masyarakat pada saat kami turun ke bawah, reses dan sebagainya, tolong dibantu juga kita benahi, tapi kesadaran itu harus sama-sama kita rawat. Dan kali dan sungai itu juga mindset kita kan selalu udah terlalu lama nih membelakangi sungai dan membelakangi kali. Padahal kalau dulu kan sungai itu jalur transportasi dan lain-lain, sekarang jadinya jadi kayak tempat sampah kan. Nah, ini yang memang masih menjadi PR apalagi untuk yang masyarakat tinggal di pinggir kali, tetapi aturannya kan udah ada sebetulnya. Nah, jadi kalau kita tegas tahu itu pasti mereka tidak akan buang sampah. Cuman terkadang kan dibiarkan tidak berani nunggu OTT, masa semua Satpol PP suruh nongkrongin kali nongkrongin apa gitu. Nah, jadi Satpol PP jadi ngejagain ya, jadi kayak satpam. CCTV terus nongkrongin sampai terengah, harusnya nggak begitu. Kalau tadi sebelumnya di awal Ibu sempat bahas soal anggaran yang menurut Ibu sebenarnya kita cuma cukup banyak anggarannya gitu kan. Tapi menurut Ibu anggaran sekitar 3,9 triliun rupiah ini khusus banjir gitu ya. Apakah program SDA ini sudah dirasa cukup untuk menanggulangi banjir? Itu tadi kita tadi sampaikan ya, dibilang cukup tidak cukup, ternyata masih terjadi. Masih terjadi. Berarti tinggal nanti kita evaluasinya apa. Apakah misalnya kemarin kita dulu kan penurapan, kita dulukan drainase, kita dahulukan pembuatan waduk atau embung, atau kita dulukan mungkin bikin polder atau ini pompa, itu sudah efektif apa belum? Terus juga karena kita kan tidak bisa mengukur, dibilang angkanya besar, dibilang efektif apa enggak masih terjadi gitu. Jadi kita juga meminta teman-teman dari SDA juga bersama-sama DPRD juga kita sama-sama mengevaluasi, sama-sama mengkoreksi. Kalau memang ternyata ini di sini yang terlalu kemarin anggaran yang ke sini, harusnya kalau di sini juga nanti dibuat mungkin pembangunan waduk, embung di wilayah sini, harusnya mungkin kemarin yang sini nggak terlalu tergenang seperti begini. Hal seperti itu termasuk juga ternyata ada alat-alat
untuk penunjangnya ternyata kurang. Oh ternyata perlu yang besar, harus perlu yang apa, yang seperti itu kan juga harus sama-sama ada kajian menyeluruh ya. Termasuk juga alat deteksi, mungkin buat deteksi. Sekarang kan semua tadi saya bilang kalau Iya, kita pakai teknologi kan teknologinya yang canggih. juga mungkin bisa lebih diantisipasi, bisa mungkin lebih ada kejadian-kejadian yang nggak perlu itu mungkin paling tidak untuk memitigasi dan Iya, lain-lain bisa lebih cepat, tidak ada meminimalisir korban, kesalahan, ya. meminimalisir kesalahan. Oke. Itu. Sebagai upaya penanganan banjir, Bu, apa yang akan dilakukan Komisi D ke depannya? Yang jelas kita terus tadi kita bilang kan kita intens sama teman-teman dinas, kita pun juga kalau ada kita masukan-masukan, dan yang jelas sih kita kayaknya dari kami tidak mengandalkan hanya dinas saja yang berkoordinasi dengan daerah-daerah sekitar, kita pun juga akan melakukan upaya-upaya yang sama dan kalau perlu juga untuk mendapatkan informasi yang utuh, ya kita harus berkomunikasi langsung juga. Kan bukan nggak mungkin dalam rapat kerja kita bisa panggil Iya. kementerian mungkin gitu kan dari pemerintah Jawa Barat dan lain-lain karena kita mau menyelesaikan sama-sama. Nah, tapi di balik itu kita juga mencoba untuk berkomunikasi antar lintas provinsi juga melalui dewan-dewan yang ada dengan jaringan-jaringan yang kita punya juga. Khususnya pasca kemarin kita semua merasakan hal yang sama, jadinya pasti dari teman-teman juga ingin mencari solusi yang terbaik gitu. Nah, selain itu juga kita kayaknya akan lebih intens, kemarin juga sudah kita berbicara dengan teman-teman, selain sama dinas kita juga akan melibatkan ahli-ahli untuk berdiskusi, untuk kita mendapatkan masukan-masukan yang lebih mantep lagi ibaratnya untuk kita rapat kerja dengan teman-teman dinas sehingga nanti pada saat kita harus memutuskan menganggarkan ataupun mungkin mengiyakan apa yang direncanakan oleh dinas terkait atau oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita punya gambaran yang lebih utuh Lebih utuh gitu. lagi gitu ya. Intinya komunikasi, koordinasi antar daerah, antar lembaga, gimana caranya penanggulangan dan juga penanganan banjir ini cepat teratasi gitu ya. Jangan sampai bahkan memakan korban jiwa lagi ya Bu ya gitu dan ya. juga kami juga melibatkan komunitas-komunitas masyarakat, semua forum yang ada seperti tadi juga kita bertemu dengan forum daerah aliran sungai, forum DAS DKI. Nah, itu kan juga mereka pasti banyak masukan juga dan tadi sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait. Nah, itu kan juga mungkin bisa membantu mencarikan solusi yang tepat gitu untuk di daerah bantaran sungai karena mereka memang komunitas-komunitas itu yang mereka tinggal di situ. Dan gitu. mereka kurang lebih tahu mengenai masalah yang ada di situ gitu ya. Oke, baik. Terakhir, Ibu mungkin pesan dan harapan untuk Jakarta, untuk warga Jakarta juga khususnya terkait dengan banjir. Silakan Ibu. Oke, untuk warga Jakarta saya hanya berpesan jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan betul-betul dan peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau memang bisa kita ada lahan, kita buatlah resapan-resapan air, kita bikin biopori, itu juga bisa untuk mengolah sampah dengan kompos. Intinya kita peduli dengan lingkungan, lingkungan pasti akan menjaga kita. Jadi dengan kejadian yang kemarin, dengan adanya genangan, dengan adanya kita harus terus waspada dan selalu mencintai lingkungan, menjaga lingkungan kita. Insya Allah lingkungan atau alam akan mendukung kita semuanya dan mudah-mudahan Jakarta ke depan akan lebih bebas atau bebas sepenuhnya dari banjir dan dari urusan sampah. Amin. Nah itu dia ya tuh warga Jakarta diingat pesannya Bu Yuke gitu ya. Bijak. Nah harus bijak. Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya ya Bu ya gitu. Kalau buang mantan
Iya, itu beda lagi ya Bu ya. Ya itu dia tadi pembahasan mengenai banjir yang terjadi di Jakarta. Semoga dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuke dan juga penanganan-penanganan dan rencana-rencana besar yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan baik agar mengurangi ya Bu ya minimal dampak dari banjir yang terjadi di Jakarta maupun di daerah sekitarnya. Terima kasih Ya. Bu Yuke Yurike, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Ibu. Salam sehat Sama-sama, selalu. salam sehat semuanya. Nah, ya itu dia tadi warga Jakarta dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Fadilah Kairunisa pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.